Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Puspita dengan NIM 147. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai manajemen pemasaran UMKM. Jadi, dalam proses pengolahan usaha mikro, kecil maupun menengah diperlukan hal-hal yang harus diterapkan demi terwujudnya stabilitas ekonomi. Hal-hal yang harus diterapkan tersebut antara lain yang pertama survei pasar, yang kedua segmentasi pasar, yang ketiga sasaran pasar, yang keempat bauran pemasaran, yang kelima perilaku konsumen, dan yang terakhir merek dan kualitas. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu survei pasar. Apa itu survei pasar? Jadi survei pasar itu merupakan proses keseluruhan observasi, pengklasifikasian, analisa, serta melaporkan berbagai sumber data dan temuan yang relevan dari kondisi pemasaran yang spesifik mengenai produk secara sistematis. Survei pemasaran dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, menggunakan jasa riset pemasaran. Yang kedua, melakukan riset pemasaran terbatas, misalnya wawancara, melakukan kuesioner, dan menganalisa kondisi lapangan. Yang ketiga, riset pemasaran juga bisa dilakukan melalui internet maupun memonitoring langsung perusahaan pesaing. Nah, tujuan survei pasar ini adalah bagi produk yang sudah ada ini memperbaiki cara penjualan produk, meningkatkan jaringan promosi dan periklanan, membantu menciptakan inovasi produk, dan yang terakhir, memperbaiki cara pendistribusian produk. Tujuan survei pasar bagi produk yang masih akan diluncurkan. Yang pertama, menentukan produk yang akan diluncurkan. Yang kedua, menentukan cara promosi atau periklanan. Yang ketiga, menentukan cara pendistribusian produk yang akan dilakukan. Yang kedua, segmentasi pasar. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Sojan Asauri pada tahun 2004, segmentasi merupakan proses pengklasifikasian menjadi beberapa kelompok konsumen yang lebih homogen, yang mana membutuhkan produk baik barang maupun jasa yang bersifat homogen pula. Manfaat dari kegiatan segmentasi pasar dalam UMKM ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mampu membantu produk UMKM dalam persaingan yang ada. Yang kedua, mendapatkan kedudukan yang lebih efektif dalam pasar yang terbatas. Yang ketiga, membantu menemukan peluang dalam pasar yang menunjukkan adanya kesempatan dalam pengembangan produk baru. Dan yang terakhir, membantu dalam menganalisis konsumen atau pelanggan baru. Dalam segmentasi pasar ada beberapa jenis segmentasi, antara lain yang pertama, segmentasi geografis, yang kedua segmentasi demografis, yang ketiga segmentasi psikografis, yang keempat segmentasi sosial budaya, dan yang kelima segmentasi tingkah laku, yang terakhir segmentasi berdasar keuntungan. Apa itu segmentasi geografis? Segmentasi geografis ini berdasarkan pada tata letak unit geografis yang berbeda menjadi beberapa bagian seperti iklim, cuaca, negara, wilayah, provinsi, kota, maupun lingkungan. Selain itu, pelaku UMKM harus memutuskan untuk membuka usaha di wilayah yang seperti apa sehingga pelaku UMKM tersebut lebih fokus untuk memperhatikan konsumen yang akan menjadi sasarannya. Yang kedua, segmentasi demografis. Pada segmentasi demografis ini akan diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok demografis dengan berdasarkan aspek yang termasuk ke dalam variabel demografis. Variabelnya itu seperti usia, pendidikan, jenis kelamin, tingkat ekonomi, agama, ras, generasi, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, jenis segmentasi pasar ini lebih mudah dilakukan oleh pelaku UMKM karena sasaran konsumen yang telah diklasifikasi dalam beberapa bagian demografinya akan lebih mudah menentukan produk yang akan dijual. Yang ketiga, segmentasi psikografis. Segmentasi ini menelaah menurut gaya hidup atau kepribadian konsumen. Yang keempat, segmentasi sosial budaya. Pada segmentasi pasar ini difokuskan pada kondisi sosial budaya yang biasanya memiliki variabel seperti sosiologis atau kelompok dan antropologis atau budaya yang diklasifikasi dalam beberapa tahap, diantaranya kelas sosial dan budaya dan sub lainnya.
Yang kelima, segmentasi tingkah laku. Pada segmentasi pasar ini diklasifikasi berdasarkan wawasan, perilaku, atau respon konsumen terhadap suatu produk yang dijual atau yang ditawarkan oleh pelaku UMKM. Yang keenam, segmentasi berdasarkan keuntungan. Pada segmentasi pasar ini didasarkan pada manfaat yang dicari dari suatu produk. Keuntungan yang dimaksudkan ini antara lain fungsional, nilai uang, dan manfaat sosial. Selanjutnya yang ketiga, sasaran pasar. Apa itu sasaran pasar? Sasaran pasar itu tahap yang dilakukan setelah selesainya segmentasi pasar. Pada tahap ini, pelaku UMKM diharuskan untuk memilih satu atau lebih segmen yang selanjutnya dievaluasi dan diputuskan segmen mana yang akan digunakan. Sasaran pasar ada beberapa jenis, antara lain yang pertama, pasar sasaran jangka pendek dan pasar sasaran masa depan. Yang ketiga, pasar sasaran primer, dan yang keempat, pasar sasaran sekunder. Pasar sasaran jangka pendek merupakan sasaran pasar yang tujuannya menghasilkan penjualan dalam waktu dekat. Kemudian pasar sasaran masa depan merupakan sasaran pasar pada 3 atau 5 tahun dari sekarang yang tujuannya mengidentifikasi perubahan yang kebutuhan konsumen dan mengatasi persaingan di masa yang akan datang. Pasar sasaran primer merupakan sasaran pasar yang menjadi sasaran utama dari suatu produk yang akan dijual. Yang terakhir, pasar sasaran sekunder merupakan sasaran pasar yang seringkali tidak dianggap penting, tetapi jumlahnya cukup besar. Contohnya apa? Contohnya konsumen yang tidak mempunyai kebutuhan yang mendesak atau belum memiliki daya beli yang cukup kuat menjadi konsumen primer. Selanjutnya yang keempat, bauran pemasaran. Philip Kotler pada tahun 2005 mengemukakan pendapatnya mengenai bauran pemasaran. Menurutnya, bauran pemasaran merupakan seperangkat alat dalam kegiatan pemasaran yang digunakan perusahaan. Dalam hal ini dimaksudkan untuk pelaku UMKM mencapai tujuan pemasaran yang sudah ditetapkan pada sasaran sebelumnya. Dalam bauran pemasaran ini terdapat 4 variabel yang dapat mempengaruhi alur perdagangan dari konsumen. Variabel yang dimaksudkan yaitu yang pertama, produk. Produk di sini mencakup keragaman produk, kualitas produk, pelayanan, serta manfaat dari produk tersebut. Yang kedua, harga atau price. Harga ini merupakan nilai yang terdapat pada suatu produk yang diperlukan guna memperoleh produk dan manfaat yang menyertainya. Dari adanya harga ini diharapkan tercapainya laba atau profit yang pastinya bisa dicapai dengan tingkatan harga yang ingin dicapai juga. Yang ketiga, tempat atau place. Tempat merupakan suatu sarana perpindahan produk yang dihasilkan oleh produsen kepada konsumen akhir, sehingga perpindahan produk diharapkan dapat terciptanya kecepatan dan ketepatan waktu. Yang keempat, promosi atau promotion. Promosi merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk memperkenalkan produknya kepada pasar sasarannya. Dalam promosi bertujuan untuk memberikan informasi suatu produk melalui periklanan, personal selling, dan promosi penjualan. Selanjutnya yang kelima, perilaku konsumen. Jadi perilaku konsumen ini merupakan sebuah proses yang menjadi rangkaian dalam adanya sebuah proses pembelian. Dalam hal tersebut, konsumen melakukan kegiatan seperti pencarian, observasi, dan pemeriksaan terhadap suatu produk yang akan ia beli. Perilaku konsumen ini menjadi dasar bagi konsumen untuk membuat keputusan dalam pembelian. Saat sudah memutuskan akan membeli, pasti sebagai konsumen akan selalu memikirkan terlebih dahulu barang yang akan dibeli tersebut, mulai dari kualitas, harga, kemasan, model, merek, maupun kegunaan dari suatu produk. Kegiatan dalam memikirkan serta mempertimbangkan produk sebelum membeli produk tersebut termasuk ke dalam perilaku konsumen, karena hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam pembelian suatu produk dan jasa. Dari adanya perilaku konsumen ini juga dapat menghasilkan penilaian terhadap suatu produk yang nantinya akan menjadi kepuasan konsumen.
Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perilaku konsumen, antara lain yang pertama, memperhatikan konsumen, dan yang kedua, motivasi dan perilaku konsumen. Untuk pengertiannya bisa dilihat pada makalah kelompok 3. Yang terakhir, merek dan kualitas. Merek merupakan sebuah nama, lambang, atau simbol, tanda, desain yang menjadi identitas dari suatu perorangan, organisasi, atau lembaga maupun perusahaan pada barang dan jasa yang digunakan untuk membedakan dengan produk dan jasa lainnya. Merek yang kuat dapat ditandai dengan dikenalnya suatu merek pada masyarakat maupun publik dan memiliki persepsi yang positif dari konsumen terhadap suatu produk dan jasa tersebut. Merek juga berkaitan dengan kualitas produk, di mana biasanya merek yang bagus dan terkenal memiliki kualitas produk yang baik, contohnya Zara, Gucci, dan lain sebagainya. Jadi dalam merek sebuah produk ini terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama manufaktur brand atau merek perusahaan, yang kedua private brand atau merek pribadi. Merek perusahaan itu dimiliki oleh suatu perusahaan yang memproduksi barang tersebut, contohnya merek Ultraflu, Vitamin, Sovel, dan lain sebagainya. Yang kedua private brand, merek pribadi. Merek ini dimiliki oleh distributor atau pedagang yang menjual produk dan jasa seperti pelaku UMKM yang menjual gula dengan merek Gulaku dan lain sebagainya. Adapun tujuan merek antara lain, yang pertama, membangun kesadaran merek atau brand awareness, yang kedua, menciptakan koneksi emosional, yang ketiga, membedakan produk, yang keempat, menciptakan kepercayaan konsumen, dan yang kelima, memotivasi konsumen. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rulis Elsa Ramadhani, NIM 140. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen produksi UMKM. Yang pertama ada desain produk. Kotler pada tahun 2011 mengemukakan pendapatnya mengenai desain produk, di mana ia menjelaskan bahwa desain produk merupakan totalitas kesempurnaan yang dapat mempengaruhi rasa, bentuk, serta manfaat dari suatu produk yang didasarkan dari kebutuhan konsumen. Yang kedua ada kualitas produk. Kotler dan Armstrong pada tahun 2008 mengemukakan pendapat bahwa mengenai kualitas produk, menurut mereka kualitas produk merupakan produk yang memiliki manfaat yang dapat memenuhi kebutuhan pembeli atau konsumen, baik menggunakan fisik maupun secara pikiran, yang menunjuk pada kelengkapan atau ciri-ciri yang ada dalam sebuah produk. Yang ketiga ada kapasitas produksi. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Heiser dan Render pada tahun 2015 menyatakan bahwa kapasitas produksi merupakan sejumlah unit di mana tempat fasilitas tersebut mampu menerima, menyimpan, ataupun menghasilkan produk dalam periode waktu tertentu. Muatan atau kapasitas produksi ini dapat dihitung melalui satuan yang menyatakan tingkat output maksimum untuk produk manapun. Jasa ini tersedia dalam setiap dekade operasi produksi. Kapasitas produksi yang efektif ini ada 3 perspektif antara lain. Yang pertama ada kapasitas desain, yang kedua ada kapasitas efektif, yang ketiga ada kapasitas aktual. Selanjutnya yakni adanya proses produksi. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Fahmi Irhani pada tahun 2004, proses produksi merupakan suatu kegiatan yang dihasilkan oleh perusahaan baik dalam bentuk jasa maupun barang dalam dekade atau periode waktu yang akan dihitung menjadi nilai plus untuk suatu perusahaan. Sedangkan menurut pendapat yang dikemukakan oleh Yamit pada tahun 2011, proses produksi merupakan sistem pengalihan dari informasi dasar yang berupa input menjadi produk yang memiliki poin guna dan dapat diperjualbelikan atau disebut dengan output. Selanjutnya ada tata letak produksi. James M. Apple mengemukakan pendapatnya, yaitu tata letak atau komposisi produksi ialah suatu kerangka prasarana fisik yang terdiri dari tenaga, perabotan, gunung, dan perabotan lain yang harus memiliki tujuan memaksimalkan interaksi antara kelompok penyelenggara produksi,
pengumpulan informasi, pengumpulan bahan dan urutan yang dibutuhkan untuk menuju tujuan secara efisien, ekonomis, efektif, dan juga terjaga. Sedangkan menurut Handoko pada tahun 2013, salah satu hal terpenting dalam struktur produksi adalah jarak, waktu, dan biaya. Jarak yang jauh untuk material handling akan semakin lama, yang akan menimbulkan biaya yang tinggi bagi perusahaan karena waktu yang dibutuhkan dalam proses digunakan. Struktur tata letak bertujuan untuk meminimalkan terjadinya arus bolak-balik atau backtracking, meminimalisir penundaan pekerjaan atas material atau ketika menunggu yang berlebihan, meminimalisir penanganan material dan menaikkan fleksibilitas rancangan produk juga jumlah yang bisa diproduksi. Menurut Muther, beliau berpendapat bahwa pada merancang rapikan tata letak produksi ada 6 hal dasar yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada prinsip integrasi secara total. Yang kedua ada prinsip jeda perpindahan bahan minimal. Yang ketiga ada prinsip aliran menurut sebuah mekanisme kerja. Yang keempat ada prinsip pemanfaatan ruang. Yang kelima ada prinsip fleksibilitas. Yang keenam ada prinsip kepuasan dan keselamatan kerja. Secara lebih rinci, kerangka implementasinya yaitu mencakup hal sebagai berikut. Yang pertama, meminimalkan biaya penanganan. Yang kedua, efisiensi penangguhan peralatan produksi dapat lebih ditingkatkan. Yang ketiga, pengurangan waktu tunggu untuk pelaksanaan produksi. Yang keempat, penumpukan barang dalam proses produksi dapat dikurangi. Yang kelima, pemeliharaan fasilitas produksi menjadi mudah. Yang keenam, meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang ketujuh, efektivitas penggunaan ruangan pabrik. Yang kedelapan, tingkat penggunaan tenaga kerja fabrikasi. Dan yang kesembilan, mengurangi kendala kelancaran proses produksi. Dan yang terakhir, memudahkan komunikasi. Dalam tata letak terdapat beberapa perubahan perencanaan tata letak dan perubahannya akan senantiasa diperlukan oleh setiap perusahaan. Kebutuhan modifikasi ini disebabkan beberapa faktor berikut. Yang pertama, terjadinya perubahan produk secara terus-menerus. Yang kedua, adanya perubahan volume permintaan konsumen. Yang ketiga, kemungkinan pergantian prasarana agar selalu baru atau up to date. Yang keempat, adanya penambahan produk yang baru. Yang kelima, adanya kondisi dari lingkungan kerja yang tidak memuaskan. Yang keenam, resiko kecelakaan kerja dalam proses produksi. Yang ketujuh, kebutuhan akan penghematan dana. Dan yang terakhir, mendukung pergeseran atau perluasan tempat pasar produk perusahaan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angelina Rahmawati, NIM 190721100148. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan mengenai yang pertama harga pokok produksi, yang kedua modal kerja, dan yang ketiga manajemen kas. Langsung saja untuk yang pertama yaitu harga pokok produksi. Cost of goods sold atau COFS dalam bahasa Indonesia yang diartikan sebagai harga pokok penjualan atau HPP merupakan perhitungan dari manajerial yang bisa digunakan untuk menguji biaya secara langsung yang telah dialirkan dalam menghasilkan suatu barang yang akan dijual selama 1 dekade. Dengan demikian, harga pokok penjualan ialah nilai dari dana yang telah dialirkan oleh suatu perusahaan untuk bekerja, overhead, dan data dalam kegiatan pembuatan produk yang akan dijual dalam 1 dekade. Jadi, HPP yaitu biaya dari suatu penjualan. Dalam komponen untung rugi, HPP ialah suatu kegiatan yang penting dari dana penjualan. Komponen penentu HPP ada 3, yaitu yang pertama persediaan di awal dari barang dagang. Persediaan di awal dari barang dagang yaitu persediaan dari suatu barang yang ada di awal dekade. Yang kedua, persediaan di akhir dari barang dagang. Persediaan di akhir dari barang dagang adalah persediaan dari suatu barang yang ada di akhir periode. Dan yang terakhir, pemesanan bersih atau pembelian secara bersih, yaitu semua pemesanan dari barang dagang dari sebuah perusahaan, baik itu pemesanan secara kredit
maupun tunai. Untuk materi yang kedua yaitu modal kerja. Modal kerja merupakan investasi dari suatu perusahaan pada aktiva yang memiliki jangka pendek seperti sekuritas dan kas yang mudah dipasarkan, piutang usaha, dan persediaan. Ini merupakan pendapat dari Brigham dan Houston. Ketersediaan modal kerja yang memadai saja ternyata belum bisa untuk menjamin suatu perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang optimal. Namun juga harus didukung oleh manajemen modal kerja yang baik. Manajemen modal kerja adalah kegiatan yang telah mencakup semua fungsi aktiva atau lancar dan kewajiban jangka pendek perusahaan. Nah, ini merupakan pendapat dari Esra da Apriweni. Modal kerja atau working capital merupakan aktiva-aktiva dalam waktu pendek yang diperlukan untuk mendanai operasional perusahaan dalam sehari-hari, di mana uang yang dikeluarkan dapat kembali lagi masuk ke dalam perusahaan dalam jangka waktu yang pendek melalui hasil penjualan produknya. Uang yang masuk dari hasil penjualan akan segera dialirkan atau dikeluarkan lagi untuk mendanai biaya selanjutnya. Maka dari itu, dana terus-menerus berputar untuk setiap dekadenya selama perusahaan beroperasi. Modal kerja diharapkan bisa dikembalikan lagi ke dalam kas perusahaan dengan waktu yang relatif cepat, sehingga bisa dipergunakan untuk mendanai operasional perusahaan pada periode selanjutnya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Monica Singhania tahun 2017 telah dijelaskan modal kerja ialah sumber daya ekonomi perusahaan yang bersifat cair atau liquid yang bisa berpengaruh dengan kinerja dari perusahaan pada jangka yang pendek, dan jika terjadi ketidakefisienan dalam mengelola modal kerja, maka akan berpengaruh untuk performa bagi perusahaan. Sedangkan menurut pendapat Kashmir, beliau menyebutkan bahwa modal kerja merupakan modal yang dapat difungsikan untuk membiayai atau mendanai operasional perusahaan yang berjangka pendek. Untuk materi yang ketiga yaitu manajemen kas. Manajemen kas dirasakan penting apalagi yang utama, dikarenakan ia merupakan suku bunga investasi berjangka pendek yang relatif tinggi telah menaikkan biaya atau opportunity kas dari kas yang ditahan oleh perusahaan. Bahkan dengan suku bunga yang lebih pendek, manajemen akan tetap menjadi penting karena adanya pasar yang aktif untuk mengambil alih. Manajemen kas merupakan sistem dari pengorganisasian kas yang memadai, tidak terlalu banyak, atau dalam artian agar keuntungan tidak berkurang menjadi terlalu besar, tetapi tidak terlalu sedikit yang bisa mengganggu likuiditas dari perusahaan. Sedangkan pengertian dari kas adalah bentuk dari aktiva yang paling cair yang bisa digunakan segera dalam memenuhi kewajiban finansial perusahaan. Karena sifat dari kecairannya tersebut, kas memberikan keuntungan yang lebih sedikit. Apabila perusahaan menyimpan kas di bank dalam bentuk rekening giro, jadi jasa giro yang akan diterima oleh sebuah perusahaan presentasinya akan lebih sedikit apabila disimpan dalam bentuk deposito yang memiliki jangka. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.